Dalam sebuah bisnis memiliki dua pilihan luas dalam hal memilih arsitektur dalam sistem IT yang ingin dibangun. Yang pertama adalah menyebarkan satu platform yang menggabungkan dengan banyak fungsi. Dan selamat datang di Refactory Fundamental. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Kavi sebagai salah satu software engineer di Refactory. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membawa satu materi fundamental yang sering digunakan saat kita ingin membuat sebuah aplikasi maupun migrasi ke sistem baru, yaitu terkait dengan arsitektur aplikasi. Coba kita bayangkan jika kalian adalah seseorang yang suka menonton film atau cerita fiksi ilmiah. Mungkin kita bisa membayangkan monolit adalah sebuah objek asing berukuran besar dan keberadaannya mencolok karena berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Nah, meskipun ada kemiripan dengan definisi tersebut, tapi bukan itu yang akan kita bahas. Dalam sebuah bisnis memiliki dua pilihan luas dalam hal memilih arsitektur dalam sistem IT yang ingin dibangun. Yang pertama adalah menyebarkan satu platform yang menggabungkan dengan banyak fungsi. Dan yang kedua, atau kita mengambil pendekatan terbaik yang menggunakan sistem mikro untuk mengintegrasikan layanan terpisah dari vendor yang berbeda. Nah, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan arsitektur monolit atau monolitik. Dan dalam ranah pengembangan sistem perangkat lunak, monolit adalah sebuah model arsitektur di mana sebuah sistem dibangun dalam satu code base yang sama. Dan misalnya pada sebuah situs belanja online nih, terdapat beberapa bagian fitur seperti otorisasi pengguna, lalu ada keranjang belanja, terus ada pembayaran, pengiriman, dan lainnya. Keseluruhan fitur tersebut dibangun secara terintegrasi pada satu code base yang sama. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan arsitektur microservice. Di dalam microservice, masing-masing fitur atau komponen akan menjadi service yang saling terpisah satu dengan lainnya. Tiap-tiap service ini nantinya akan saling berkomunikasi melalui protokol khusus, yaitu salah satunya adalah gRPC. Tiap service ini bisa jadi dibangun menggunakan bahasa pemrograman atau basis data yang terpisah. Dan sebelum kita mengenal lebih jauh terkait dengan monolitik, kita harus pahami dulu nih terkait dengan karakteristik dari monolitik. Yang pertama yaitu adalah single executable, yaitu seluruh aplikasi dikemas dan digunakan sebagai satu file yang dapat dieksekusi. Semua komponen dan modul digabungkan menjadi satu. Dan yang kedua yaitu tight coupling. Komponen dan modul dalam aplikasi sangat saling berhubung dan bergantung satu sama lain. Perubahan yang dilakukan pada satu komponen mungkin memerlukan modifikasi pada bagian lain dari aplikasi. Yang ketiga yaitu shared memory. Sebuah komponen dalam aplikasi berbagi ruang memori yang sama. Mereka dapat langsung mengakses dan memodifikasi struktur data secara bersamaan. Yang keempat yaitu monolithic deployment, yaitu adalah sebuah seluruh aplikasi dikerahkan sebagai satu unit. Pembaruan atau perubahan pada aplikasi memerlukan penerapan ulang seluruh monolit. Dan yang terakhir yaitu centralized control flow. Adalah aliran kontrol dalam aplikasi biasanya dikelola oleh modul, pusat atau fungsi utama. Dan alur eksekusi bergerak secara berurutan dari satu komponen ke komponen lainnya. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kelebihan dari arsitektur monolit. Yang pertama adalah pengembangan lebih mudah. Pendekatan monolit bisa dibilang sebagai cara tradisional dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Sebuah tim bisa dengan cepat membangun fitur, yaitu karena tidak banyak stack atau peralatan yang perlu dipelajari. Misalnya, stack yang dikuasai mayoritas anggota tim saat ini adalah menggunakan bahasa PHP. Maka tim tersebut dapat memutuskan untuk membangun sebuah aplikasi monolit berbasis PHP. Proses transfer knowledge antar anggota juga akan lebih mudah karena aplikasi dibangun menggunakan satu stack yang sama. Seperti contohnya kita menggunakan salah satu framework yaitu Laravel ataupun CodeIgniter. Yang kedua yaitu testing dan debugging lebih mudah. Arsitektur monolit juga memungkinkan kita untuk dapat mengetes sistem dengan lebih mudah.
Hal ini karena fitur dan komponen aplikasi berada dalam satu code base sehingga dapat berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan protokol khusus. Ini berbeda dengan microservice yang perlu menyiapkan service-service berkaitan secara memikirkan komunikasi antar service satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu deployment lebih sederhana. Proses deployment aplikasi monolith jauh lebih sederhana karena semua fitur atau komponen berada pada satu code base yang sama. Hal ini berbeda dengan pendekatan microservice yang perlu memikirkan strategi deployment untuk masing-masing service yang dijalankan. Pendekatan monolith cocok digunakan jika kamu sedang merintis sebuah startup di mana hanya terdapat beberapa engineer saja yang bertugas membangun aplikasi. Dan pada skala organisasi yang lebih besar, bisa jadi pendekatan monolith menjadi kurang relevan karena keterbatasan dalam berkolaborasi. Di tahap ini, beberapa perusahaan mungkin akan beralih ke pendekatan microservice sembari menstrukturisasi organisasinya. Namun ada juga perusahaan yang seperti Basecamp yang tetap memilih bertahan dengan monolith dengan segala konsekuensinya. Mereka bahkan dengan bangga dan sadar memilih untuk memaksimalkan pendekatan ini, kemudian menyebutnya majestic monolith. Keterbatasan yang dimiliki aplikasi monolith sebenarnya bisa diakali dengan menerapkan praktik-praktik engineering lainnya. Misalnya, untuk menjaga code agar tetap bersih, kita dapat memasang linter ataupun menerapkan praktik code review. Lebih lanjut lagi, kita akan menggunakan pendekatan Domain Driven Design atau DDD untuk memodelkan proses bisnis menjadi bentuk code agar lebih mudah dipahami. Dan mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.